Shalom saudara, senang bisa kembali bersama dengan saudara lagi di bulan yang terakhir dari tahun 2024 ini saudara ya. Kita bersyukur Tuhan Yesus sudah menyertai kita sepanjang tahun 2024 ini sampai kepada bulan yang terakhir ini saudara. Nah kalau saudara hitung berapa tahun ke belakang Tuhan sudah menyertai kita dengan sempurna. Mungkin banyak saudara yang sudah hidup lebih lama dari saya di bumi ini. Kalau saudara hitung tahun-tahun hidup saudara dan penyertaan Tuhan yang begitu sempurna, saya ingin tanya apakah ada alasan bagi kita untuk meragukan penyertaannya di tahun depan? Nggak ada saudara. Karena bukan karena kita baik, bukan karena kekuatan kita saudara, tetapi karena apa yang sudah Kristus lakukan buat kita. Karena penyertaan Tuhan, berkat Tuhan kepada kita tidak tergantung dari apapun selain daripada status kita sebagai orang benar. Karena kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus Kristus saudara, maka kita berhak mendapatkan penyertaan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah mengurangi penyertaannya kepada kita, berkatnya kepada kita. Damai sejahteranya yang diberikan kepada kita tidak akan pernah dia kurangi. Tuhan gak punya alasan untuk mengurangi itu. Karena kita adalah orang-orang benar dan selama-lamanya kita orang benar. Amin saudara. Nah selama-lamanya kita orang benar. Amsal 14 ayat 18 boleh dibuka sebentar. Tetapi jalan orang benar, yaitu saudara dan saya, itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Dalam bahasa Inggrisnya lebih mudah dimengerti. The path of the just is as shining light. Jadi jalan orang benar itu seperti cahaya yang bersinar lebih dan lebih lagi sampai tengah hari. Sampai sinarnya itu sempurna. Jadi seperti cahaya matahari kalau pagi tambah terang, tambah terang, tambah terang sampai di puncak siang hari. Nah hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat kembali suatu cerita yang sudah familiar buat saudara. Bahkan tahun ini pun sudah pernah sempat disinggung dan dikotbahkan di sini sama Pak Dedi saudara ya. Yaitu cerita tentang Simpson. Nah, saya ingin ajak saudara untuk kembali cerita ini karena masih banyak yang dapat kita gali dari cerita Simpson ini saudara. Nah Simpson adalah salah satu dari hakim Israel di masa setelah Yosua. Jadi keluar dari Mesir ada Musa, lalu Musa mati digantikan Yosua. Lalu setelah Yosua ada zaman hakim-hakim. Nah hakim-hakimnya ini banyak saudara. Ada Otniel, ada Yehu, ada Deborah, ada Gideon. Nah salah satunya adalah Simpson saudara. Nah Simpson ini adalah hakim yang sangat unik. Punya kekuatan super saudara ya, punya seperti super power gitu. Dan yang tidak semua hakim miliki. Nah waktu Simpson timelinenya ini sebelum ada raja di Israel. Jadi pada waktu itu belum ada Raja Daud, belum ada Raja Saul. Jadi antara Yosua dan zaman raja-raja. Nah mari kita lihat cerita Simpson di Hakim-Hakim 13 ayat 2 sampai 5. Saya akan ajak saudara untuk bahas kembali cerita ini. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu berfirman kepadanya, memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Oleh sebab itu peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, jangan makan sesuatu yang haram. 5. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya tidak akan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang Nasir Elohim, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Saudara, di awal cerita ini kita sudah melihat kesamaan antara Simpson dan Yesus saudara. Jadi kelahiran mereka berdua diberitakan oleh malaikat, seorang malaikat. Dan ibu mereka, Maria dan ibunya Simpson yang tidak disebutkan namanya,
mereka mengandung oleh mujizat, saudara. Maria seorang perawan, sedangkan ibunya Simson seorang yang mandul. Jadi dua ini dalam kondisi yang impossible atau tidak mungkin untuk mengandung. Lalu di ayat 5 tadi yang kita baca, dia akan memulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Nah ini saudara, bukankah Yesus juga sama? Matius 1 ayat 21 boleh dibuka. Dikatakan apa? Ia akan melahirkan anak laki-laki, engkau menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi misinya dari dua orang ini sama. Misinya adalah menyelamatkan. Lahirnya diberitakan malaikat, lalu ibunya nggak mungkin untuk mengandung tapi mengandung oleh mujizat. Misinya adalah saving, penyelamatan saudara. Nah kalau saudara buka ya, Hakim-Hakim 13 tadi ayat 4 sampai 5 di versi interlinear. Saudara, saya ingin ajak saudara untuk gali lebih dalam ya. Dia bilang tadi malaikat Tuhan berkata bahwa Simson akan menjadi seorang nasir. Di situ ya saudara, saya kasih tanda panah. Lalu misinya adalah untuk deliver, menyelamatkan. Kita lihat dua kata ini saudara. Sebenarnya maksudnya apa? Nasir boleh dibuka? Yang 5139 ya. Nasirite, nasir ini adalah orang yang dipisahkan, consecrated, dia apart, memang dia dilainkan saudara. Itulah seorang nasir. Nah, jadi memang dia dikhususkan untuk Tuhan. Lalu kita lanjut lagi, kata nasir ini saudara, pada waktu itu di bulan April Pak Dedi juga sudah sempat ceritakan ada larangannya. Larangannya 3 saudara. Tidak boleh minum anggur, tidak boleh berdekatan dengan mayat, tidak boleh memotong rambutnya. Itu di bilangan 3 ayat bilangan 6 ayat 3 sampai 7. Saya bacakan satu bagian saja. Bilangan 6 ayat 6. Jadi dari bilangan 6 ayat 6 aja. Selama waktu ia mengkhususkan diri bagi Tuhan, jangan ia dekat kepada mayat orang. Nah, kata-kata orang di sini ini misleading, saudara. Jadi sebenarnya nggak ada maksudnya nggak harus manusia, tapi sebenarnya binatang juga dia nggak boleh dekat, saudara. Kalau saudara kita buka kata-kata mayat ini, saudara, mayat orang ini, bilangan 6 ayat 6. Nah, ini saudara ya, a dead body, body bahasa Ibraninya nefes. Nefes ini boleh bahasa aslinya 5315. A breathing creature, animal. Jadi boleh semuanya. Jadi bahkan mayat binatang pun Simson nggak boleh dekat, saudara. Nanti ini dengan pengertian ini saudara kita akan bawa dalam ceritanya Simson, saudara akan mengerti apa yang terjadi dalam hidup Simson. Jadi apapun boleh saudara, creature, ciptaan, binatang, pokoknya semua yang bernafas. Dia nggak boleh menyentuh mayatnya. Jadi bukan hanya mayat orang saja. Nah, kita lanjut lagi. Tadi kita sempat ada satu misinya adalah deliver, menyelamatkan. Dalam bahasa aslinya boleh dibuka yang yasa. Yasa ini artinya adalah menyelamatkan, saudara. Ini adalah akar kata dari nama Tuhan yang saudara dan saya sembah. Yaitu Yeshua. Jadi Yeshua akar katanya yasa. Jadi sama misinya, mereka harus menyelamatkan umatnya. Simson menyelamatkan orang Israel dari orang Filistin. Yesus menyelamatkan kita dari dosa, saudara. Nah, dan sampai sini saudara bisa melihat kesamaan awal dari Simson dan Yesus Kristus. Lalu kita baca lanjutnya di ayat 8. Ayat 8 sampai 21, Hakim-Hakim 13. Nah ini agak panjang sedikit tapi saya akan percepat karena waktu saudara ya. Dikatakan seperti ini, Manoah memohon kepada Tuhan. Jadi setelah dia dengar cerita dari istrinya bahwa seorang malaikat datang kepada dia. Dia berkata, ya Tuhan berilah kiranya abdi Elohim yang kau utus itu datang lagi. Dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat pada anak yang akan lahir. Maka Elohim mendengarkan permohonan Manoah sehingga malaikat Elohim datang pula kepada perempuan itu
ketika ia duduk di padang dan ketika Manoah suaminya tidak bersama-sama dengan dia. Kemudian perempuan itu lari cari suaminya. Orang yang datang kepadaku baru-baru ini menampakkan diri pula kepadaku. 11. Lalu bangunlah Manoah mengikuti istrinya sampai kepada orang itu. Berkatalah ia kepadanya, engkaukah orang yang telah berbicara kepada perempuan ini? Jawabnya, benar. Kata Manoah, dan apabila terjadi yang kau katakan itu, bagaimana nanti cara hidup anak itu dan tingkah lakunya? Jawab malaikat Tuhan. Jadi saudara ingat kata-kata malaikat Tuhan ini spesial, bukan sesuatu yang biasa saudara ya. Jadi malaikat Tuhan, angel of the Lord, itu kepada Manoah. Perempuan itu harus memelihara diri terhadap semua yang kukatakan kepadanya. Jangan dia makan anggur dan minuman yang memabukkan. Sesuatu yang haram tidak boleh. Ia harus berpegang pada segala yang kuperintahkan. 15. Manoah berkata kepada malaikat Tuhan, perkenankanlah kami menahan engkau di sini. Jadi dia ngomong sama malaikatnya, perkenankanlah kami menahan engkau di sini supaya kami mengolah anak kambing bagimu. Mau dimasain saudara. 16. Tapi jawab malaikat Tuhan lagi kepada Manoah, sekalipun engkau menahan aku di sini, saudara lihat A-nya besar, hidanganmu tidak akan kumakan. Tetapi jika engkau hendak mengolahnya menjadi korban bakaran, persembahkanlah itu kepada Tuhan. Sebab Manoah tidak mengetahui bahwa dia itu malaikat Tuhan. Ini Trinitas lagi ada di sini saudara ya. Allah Bapa dan Allah Putra. Kemudian berkatalah Manoah kepada malaikat Tuhan itu, siapakah namamu? Sebab apabila terjadi yang kau katakan itu, maka kami hendak memuliakan engkau. 18, jawab malaikat Tuhan kepadanya, mengapa engkau menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? Saudara, dalam bahasa Indonesia kita gak ngerti ini maksudnya apa. Tapi kalau saudara buka dalam bahasa aslinya, sebenarnya dia berkata gini, angel of Yahweh. Jadi dalam bahasa asli pun disebut malaikat Yahweh. Mengapa kamu meminta ini? Namaku ini wonderful. Siapa yang namanya wonderful saudara? Yesus. Buka Yesaya 9 ayat 6. Yesaya 9 ayat 6, ayat 5-nya coba dilihat. Ada gak mundurnya? Kayaknya di dalam bahasa Inggris, nah ini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Jadi dalam bahasa Inggris sama dalam bahasa Indonesia ayatnya lain saudara nomornya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Ini salah saudara. Sebenarnya dalam bahasa aslinya tidak digabung, penasehat ajaib ini tidak digabung. Aslinya penasehat dan ajaib itu sendiri-sendiri. Jadi ada nggak versi interlinearnya? Ya, boleh dibuka lebih jelas. For a child is born unto us, a son is given, and the government upon his shoulder his name will be called Wonderful, Counselor. Jadi namanya akan disebutkan ajaib, penasehat. Jadi bukan penasehat ajaib saudara. Ada komanya. Almighty God, mighty, everlasting power, Father, Prince of Peace. Shar Shalom, Raja Damai. Jadi pada saat dia bilang bahwa bukankah namaku itu ajaib. Berarti dia sedang berbicara tentang Yesus Kristus. Jadi yang datang kepada Manoah dan istrinya untuk memberitakan kelahiran Simson adalah Yesus Kristus sendiri. Ini kan Yesaya, ini kan nubuatan tentang Tuhan kita Yesus Kristus saudara. Nubuatan tentang kelahiran Yesus. Natal yang akan kita peringati ini ayat-ayat yang dibaca pada saat hari Natal kan ini saudara. Nah makanya kita yang sudah di NCC lama, saudara pasti tahu bahwa kalau ada kata-kata malaikat Tuhan di perjanjian lama itu adalah teofani. Jadi teofani itu adalah manifestasi atau Kristus yang turun di perjanjian lama sebelum dia lahir sebagai anak.
Dan itu terjadi seperti di Melkisedek, seperti Panglima Bala Tentara Tuhan di Yosua. Banyak terjadi saudara, termasuk di sini. Nah lalu kita lanjut di Hakim-Hakim pasal 13 ayat 19 tadi ya. Sesudah itu Manoah mengambil seekor anak kambing dan korban sajian lalu mempersembahkannya kepada Tuhan di atas batu. Lalu diperbuatnya keajaiban sementara Manoah dan istrinya memandanginya. 20, sedang nyala api itu naik ke langit dari mezbah. Jadi kan dia mau kasih makan, dia gak mau, persembahkan aja kepada Tuhan. Pada saat Manoah mempersembahkan kepada Tuhan, sedang nyala api itu naik ke langit dari mezbah, maka naiklah malaikat Tuhan ke dalam nyala api mezbah itu. Jadi ini mezbah, ada apinya, ini malaikat Tuhan di sini, dia naik ke atas sini saudara. Lalu dia ikut nyala api itu ke atas. Naiklah malaikat Tuhan dalam nyala api mezbah itu. Ketika Manoah dan istrinya melihat itu, sujudlah mereka dengan mukanya sampai ke tanah. 21, sejak itu malaikat Tuhan tidak lagi menampakkan diri kepada Manoah dan istrinya. Maka tahulah Manoah bahwa dia itu malaikat Tuhan. Apa saudara maksudnya yang bisa kita ambil dari sini? Saudara tahu Yesus Kristus, dia ini datang sendiri memberitahukan kelahirannya Simson. Lalu saudara ingat gak? 1000 tahun setelah ini, jadi Simson itu kurang lebih 1000 tahun plus minus sebelum Yesus lahir. 1000 tahun yang akan datang, Yesus Kristus malaikat itu sendiri, malaikat Tuhan itu sendiri akan datang ke dunia sebagai korban penebus dosa untuk manusia. Makanya pada waktu itu dia naik ke atas mezbah ini, dia ikut asapnya naik ke atas. Menggambarkan apa saudara? Bahwa nanti dia akan datang sebagai korban. Itu sebuah gambaran yang disampaikan. Jadi Tuhan ini berusaha menyampaikan kepada Manoah, nggak tahu saudara. Orang-orang yang mengalami pada waktu itu jelas tidak tahu. Tapi kita hari ini umat perjanjian baru sudah diberitahu oleh Tuhan, diberi pewahyuan oleh Tuhan bahwa nanti ini loh, Yesus sendiri akan datang sebagai korban. Itulah misinya dia. Logos, sang putra itu sendiri, dia akan menjadi korban penebus dosa untuk manusia. Makanya dia naik ke atas korban itu. Jadi korban dia ke atas. Amin saudara. Jadi saudara, saya harap saudara bisa melihat gambaran-gambaran Kristus dari cerita ini saudara ya. Karena sebenarnya masih banyak saudara. Lalu setelah peristiwa itu di Hakim-Hakim pasal 14, boleh dibuka ayat 1 sampai 4. Simson pergi ke Timna. Timna ini adalah kotanya orang Filistin. Di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, di Timna aku melihat seorang gadis Filistin, tolong ambil dia menjadi istriku. 3, ayahnya dan ibunya berkatanya kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri orang Filistin? Orang-orang yang tidak bersunat itu, jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku sebab dia kusukai. Ngeyel saudara ya. Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Saudara, kalau saudara ingat tadi seorang Nasir ini adalah orang yang dipisahkan untuk Tuhan. Lah ini kok malah seorang Nasir mau suka dengan orang-orang gak bersunat. Mengambil istri orang Gentile. Itu sesuatu yang sangat berlawanan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang Nasir saudara. Orang Israel biasa aja gak boleh ambil istri dari orang Gentile. Apalagi dia Nasir. Tapi saudara inilah uniknya Tuhan. Dia terlibat dalam hal ini. Dalam semua yang terjadi dalam hidup manusia, saya percaya juga terlibat. Makanya ini memang Tuhan yang mengatur ini semua. Karena dia mau cari gara-gara kepada orang Filistin.
Kalau saudara perhatikan, Simpson ini terus saja ke orang Filistin, cari gara-gara terus saja ke orang Filistin terus. Karena memang disetir Tuhan seperti itu, saudara. Makanya ini unik, saudara ya. Kelihatannya loh, kok Tuhan jadikan dia nasir, terus habis itu Tuhan buat dia melanggar semua perintah. Makanya Tuhan bekerja di jalan, dengan cara yang tidak bisa kita pikirkan. God works in mysterious way. Tuhan bekerja dengan cara-cara yang misterius. Yang pikiran manusia gak bisa mengerti, saudara ya. Lalu kita lanjut. Ayat 5. Ini sesuatu yang unik lagi, saudara. Aneh, banyak hal yang unik dalam hidup Simpson. Dalam ceritanya. Lalu pergilah Simpson beserta ayah dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai di kebun anggur di Timna, seorang singa muda mendatangi Simpson dengan mengaum. Tiba-tiba ada singa datang ke dia. Ayat 6, pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing. Tanpa apa-apa di tangannya. Jadi dia pakai tangan kosong beneran, saudara ya. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukan. 7, maka pergilah ia ke sana bercakap-cakap dengan perempuan itu sebab Simpson suka kepadanya. Setelah beberapa waktu kembalilah ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu. Jadi dia pulang, terus dia kembali lagi. Dan ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu, jadi dia lihat lagi bangkai atau mayat singa itu, tampaklah ada kawanan lebah pada kerangka singa itu dan juga madu. Jadi tiba-tiba dari antara mayat ini ada di dalamnya ada madu, saudara. Lalu 9, dikeruknya madu itu ke dalam tangannya dan sambil memakannya ia berjalan terus. Kemudian pergilah ia kepada ayahnya dan ibunya, memberikannya juga kepada mereka. Lalu mereka memakannya, tetapi tidak diceritakan kepada mereka bahwa madu itu diambil dari mayat singa, saudara. Jadi ini aneh dan melanggar lagi perintah. Tadi kita katakan, kita baca bahwa Simpson gak boleh deket-deket sama mayat. Deket aja gak boleh, ini malah diambil, saudara, dipegang. Sesuatu yang sangat najis. Lalu dia kasih lagi kepada ayahnya dan ibunya. Makanya ini unik, saudara. Tapi Tuhan mau sampaikan suatu pesan yang orang-orang zaman itu gak ngerti, saudara. Kita yang di dalam perjanjian baru, kita yang mengerti ini kenapa, kok terjadi. Nah saya ajak saudara untuk lanjut lagi ke ayat 10. Ayat 10, setelah itu ayahnya pergi kepada perempuan itu, Simpson mengadakan perjamuan di sana. Sebab demikianlah biasanya dilakukan orang-orang muda. Boleh dibuka interlinearnya. Ini saudara, Simpson mengadakan feast, makan-makan, perjamuan. Dibuka bahasa aslinya. Feast 4960 artinya apa? Makan-makan, drinking party. Dia minum-minum, mabuk. Oh, apalagi dengan orang Gentile, dengan orang-orang Filistin sebagai tamunya. Enggak mungkin enggak ada anggur, saudara. Pasti ada anggur, lihat saudara. Artinya aja sudah jelas, ini pesta minum. Oleh karena itu Simpson melanggar lagi enggak, saudara? Melanggar, saudara. Semua larangan seorang nasir itu dilanggar oleh Simpson. Bukankah dia gak boleh minum anggur tadi, tapi dia malah pesta minum anggur. Nah inilah yang terjadi pada waktu itu. Lanjut di ayat 11 ya. Ketika mereka melihat dia, dipilihlah 3 orang kawan untuk menemani dia. Ini orang Filistin, saudara. 12, kata Simpson kepada mereka, aku mau mengatakan suatu teka-teki kepada kamu. Jika kamu dapat memberi jawabnya yang tepat kepadaku dalam 7 hari selama perjamuan ini. Jadi dia pesta minum 7 hari, melanggar terus, saudara. Berlangsung dan menebaknya, maka aku akan memberikan kepadamu 30 pakaian lenan dan 30 pakaian kebesaran. 13, tetapi jika kamu tidak dapat memberi jawabnya kepadaku, maka kamulah yang harus memberikan 30 pakaian dalam dan 30 pakaian kebesaran kepadaku. Pakaian dalam itu aslinya, dalam bahasa aslinya lenan, saudara. Kata mereka kepadanya, katakanlah teka-tekimu supaya kami dengar. Nah, dia tiba-tiba bikin gara-gara lagi nih, saudara, sama orang Filistin. Katanya kepada mereka, dari yang makan keluar makanan.
Dari yang kuat keluar manisan. Ada 3 hari lamanya mereka tidak dapat memberi jawab teka-teki itu. Ini teka-tekinya Simson ini lucu saudara. Kalau mereka nggak tahu apa yang barusan Simson lakukan terhadap singa itu, dan apa yang dia temukan di bangkainya yaitu madu, gimana caranya mereka bisa jawab? Nggak bisa, jelas menang ini harusnya Simson. Karena nggak ada yang bakal bisa menjawab teka-teki itu karena Simson nggak cerita siapa-siapa. Oke saudara, sampai sini saudara paham? Nah lalu singkat cerita orang Filistin ini mengancam istrinya Simson. Kamu mau bawa kita ke sini, undang kita ke sini supaya kita jadi miskin. Karena apa? 30 kain lenan dan 30 pakaian kebesaran itu mahal saudara. Itu mahal banget. Nah makanya kan kalau mereka nggak bisa jawab, mereka akan jatuh miskin saudara. Lalu setelah itu diancam mau dibunuh, akhirnya istrinya Simson merayu Simson untuk memberikan jawabannya. Akhirnya Simson kasih tahu jawabannya ke istrinya kasih tahu kepada orang-orang Filistin. Lalu orang-orang Filistin menjawab kepada Simson, oh iya jawabnya singa dan madu. Marah Simson saudara. Karena kamu tanya kepada istriku makanya kamu tahu. Akhirnya dia pergi ke Askelon. Ini saya nggak baca ayatnya, saya ceritakan biar cepat. Dia pergi ke kota Filistin lainnya. Jadi ini kan, nah ada kota Filistin tuh ada sekitar 5, 7 gitu saudara ya. 5 atau 6 atau 7. Salah satu kotanya namanya Askelon. Dekat Gaza situ. Dia membunuh 30 orang Filistin. Lalu dia ambil jubahnya dan kain lenannya. Dia berikan kepada tamu-tamunya yang barusan mengalahkan dia. Jadi dia bunuh langsung 30 orang saudara. Simson ini sebenarnya ya agak keras juga saudara ya orangnya. Karena kan dia marah, kalah. Nah, setelah itu sebenarnya dia juga nggak harusnya kalah. Karena orang Filistin ini ngomong sama istrinya, mengancam istrinya. Makanya akhirnya dia kalah. Apa yang kita bisa pelajari dari sini saudara? Dari singa, madu, dan kain lenan. Apa yang dari teka-tekinya Simson ini saudara? Teka-tekinya Simson ini adalah gambaran dari Yesus Kristus. Siapa yang disebut singa? Dalam Alkitab, Lion of Judah siapa? Yesus Kristus. Dia mati di kayu salib. Madu ini apa saudara? Madu ini adalah sesuatu yang makanan yang manis, lalu tidak bisa rusak kalau disimpan dengan benar. Karena apa? Madu ini moisturnya rendah, kadar airnya rendah dan asidnya tinggi sehingga bakteri tidak bisa tumbuh sehingga susah rusaknya. Jadi lama. Itu karakteristik dari madu saudara. Dan tanah perjanjian juga disebutkan tanah yang berlimpah apa saudara? Susu dan madu. Jadi berbicara soal tanah perjanjian, berbicara soal sesuatu yang manis, sesuatu yang baik. Terus berbicara tentang sesuatu yang long lasting, yang kekal, yang lama saudara. Inilah makanya satu singa mati, Yesus mati. Melalui kematian Yesus, kita memperoleh sesuatu yang manis. Sesuatu janji yang manis. Makanya kan tanah perjanjian, sesuatu janji yang manis. Apa janjinya itu? Yaitu kain lenan itu saudara. Kain lenan itu menggambarkan apa? Boleh dibuka Wahyu 19 ayat 8. Ini kepadanya dikaruniakan memakai kain lenan halus yang berkilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan benar dari orang-orang kudus. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya tidak seperti ini saudara. Boleh dibuka King James-nya. Kain lenan itu, ini loh. Kain lenan adalah the fine is the righteousness of saints. Jadi kain lenan ini adalah menggambarkan kebenaran. Statusnya sebagai orang benar itu dilambangkan oleh kebenaran. Ini di Wahyu 19 ayat 8. Jadi
melalui kematian Kristus, keluarlah sesuatu janji yang manis. Yaitu apa? Kebenaran. Righteousness. Kita sebagai orang-orang benar. Righteousness digambarkan sebagai kain lenan yang dipakai oleh orang-orang kudus. Bahasa Indonesia yang tidak bisa membedakan antara kudus dan benar, saudara. Tapi di bahasa Inggris bisa. Makanya di bahasa Indonesia seringkali salah terjemahan dan salah mengerti. Nah, makanya jadi kita sampai sini kita bisa melihat gambaran Kristus dalam teka-tekinya Simson. Teka-tekinya Simson itu menggambar sudah kelihatan tentang Injil. Bahkan dari teka-teki itu bisa ada message Injil. Nah, ini orang yang zaman dulu yang mengalami, kalau saudara lihat, tidak akan pernah mengerti maksudnya apa. Mereka nggak akan pernah paham, ini maksudnya teka-tekinya Simson ini apa. Tetapi kita sebagai umat perjanjian baru hari ini yang sudah tahu dan sudah belajar, sudah melihat misteri yang tersembunyi berabad-abad, kita bisa ngerti. Oh alah, Simson teka-tekinya pun adalah tentang Yesus. Amin saudara. Sampai sini saya harap saudara bisa mulai mengerti gambarannya. Karena masih banyak lagi gambaran tentang Kristus dalam cerita Simson. Karena Simson ini adalah suatu cerita yang sangat unik, dia hakim yang sangat unik. Dan banyak gambaran Kristus di dalam hidupnya. Lalu di cerita selanjutnya dari Simson di Hakim-Hakim pasal 15 ya. Saya ceritakan aja buat saudara supaya cepat. Hakim-Hakim pasal 15, pada waktu itu ayat 1. Tapi gak usah dibuka gak apa-apa. Simson mau ketemu dengan istrinya. Jadi setelah peristiwa yang tadi, istrinya itu diberikan kepada orang lain. Karena Simson pulang ke Israel, istrinya diberikan kepada orang lain. Simson datang ke sana, mau menemui istrinya. Dia menemukan istrinya sudah jadi istrinya orang lain. Marahlah dia, lalu dia ambil fox. Fox itu apa bahasa Indonesianya saudara? Musang ya. Rubah ya. Rubah. 300 rubah. Dia ambil 300 rubah. Lalu dia ikat ekornya dengan obor. Boleh ditunjukkan ilustrasinya yang fox itu. Dia ikat ekornya dengan obor. Lalu dilepas ke sawah-sawahnya orang Filistin. Ladang-ladangnya orang Filistin. Sehingga terbakar semua ladang-ladang mereka. Kalau saudara bayangin, 300 rubah itu enggak gampang tangkapnya saudara. Gimana caranya Simson nangkap 300 rubah? Lalu ditali lagi, rubah itu binatang yang cepat. Dan juga buas. 300 loh saudara. Saya enggak tahu gimana caranya ini bisa terjadi. Apakah Tuhan yang datangkan ataukah Simson yang cepat untuk nangkap mereka. Tapi ini adalah suatu mujizat menurut saya saudara. Akhirnya orang Filistin marah. Setelah terbakar semua ladangnya, orang-orang Filistin marah. Dia datang ke orang Yehuda. Nah ini ada cerita yang lucu saudara. Boleh dibuka Kejadian 15 ayat 17. Dia datang ke orang Yehuda. Dia bilang kepada orang-orang Yehuda, serahkan Simson kepada kami. Lalu kalau enggak, kita akan hancurkan, kita akan perang lawan kalian. Lalu orang Yehuda datang kepada Simson. Kebetulan Simson pada waktu itu sedang berada di wilayah Yehuda. Karena Simson ini sebenarnya adalah orang Dan. Bukan orang Yehuda. Jadi orang-orang Yehuda datang kepada Simson. Dia bilang, Simson ayo ikut kita. Kamu harus menyerahkan diri kepada orang Filistin. Karena orang Filistin datang kepada kita. Tidak tahukah kamu bahwa mereka ini berkuasa atas kita? Orang Yehuda bilang seperti itu saudara. Lalu Simson bilang, janji kamu gak akan melukai aku? Janji katanya. Oke silahkan ikat. Diikat diserahkan kepada orang Filistin oleh orang Yehuda. Pada waktu sampai ke depannya orang Filistin, dia buka ikatannya. Lalu dia seperti kalau gak salah katakan cuma seperti benang talinya ini. Lalu dia ambil rahang keledai. Dia orang Filistin itu semua 1000 orang mati. Hanya dengan rahang keledai saudara.
rahang keledai ini dipakai Simson untuk bunuh 1.000 orang. Kan gak mudah untuk membunuh 1.000 orang saudara ya. Tapi Simson lakukan itu. 1 orang saja. Nah lalu kita baca di ayat 17 sampai 19 kelanjutannya saudara. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah berkata demikian dilemparnya tulang rahang itu dari tangannya. Kemudian dinamailah tempat itu Ramat Lehi. Ramat Lehi ini artinya Hill of the Jawbone. Jadi bukit tulang rahang. Karena Simson taruh rahang keledai di situ. Bukit tulang rahang itu artinya Ramat Lehi. 18. Ketika ia sangat haus, berserulah ia kepada Tuhan. Oleh tangan hambamu ini telah kuberikan kemenangan yang besar. Kau berikan kemenangan yang besar. Masakan sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang yang tidak bersunat itu. Kemudian Elohim membelah liang batu di Lehi itu. Jadi di atas sebuah bukit itu Tuhan membelah liang batu. Keluarlah air dari situ. Ia minum lalu menjadi kuat dan segar kembali. Sebab itu dinamailah mata air itu mata air penyeru. Yang sampai sekarang masih ada di Lehi. Apa yang kita bisa ambil dari sini? Saudara bisa lihat gambaran apa di sini? Saudara, pada waktu Simson diserahkan oleh orang Yehuda, bukankah itu terjadi pada Yesus? Yesus diserahkan oleh saudara-saudaranya sendiri. Ya, tetapi lebih tepatnya siapa saudara? Yudas Iskariot. Betul saudara ya? Yudas Iskariot itu adalah nama dalam bahasa Greek. Dalam bahasa Ibrani-nya apa saudara? Yudas itu. Yehuda, Judah atau Yehuda. Iskariot. Iskariot itu adalah, Keriot itu adalah suatu tempat atau suatu kota di sebelah selatan Israel. Yang miliknya suku Yehuda. Jadi Yudas Iskariot itu artinya Yudas dari Keriot, saudara. Sebuah kota di selatan Israel. Asalnya dia dari situ. Makanya Yudas Iskariot itu adalah orang Yehuda. Namanya adalah sudah Yehuda, saudara. Judas itu Judah aslinya. Nama dalam bahasa Ibrani-nya. Dia diserahkan oleh orang Yehuda kepada siapa? Orang Filistin, Simson. Yesus kepada orang Romawi. Sama-sama orang Gentile. Saudara bisa melihat kesamaannya. Lalu pada saat di kayu salib, apa yang terjadi? Ingat enggak saudara, di bukit Golgota di kayu salib, Yesus pernah ngomong, aku haus. Begitu juga Simson. Dia bilang dia haus. Dia minta air ke Tuhan. Dari sini saudara bisa melihat paralel-paralelnya. Yang Tuhan sembunyikan dalam cerita-cerita ini saudara. Yang kita sekarang bisa dibukakan dan kita bisa lihat, kita bisa tahu, kita bisa mengerti rahasia yang disembunyikan Tuhan ini selama berabad-abad. Amin saudara. Nah, lanjut di ayat 16. Di pasal 16. Sebelum masuk cerita terakhir tentang Simson dan Delilah. Waktu itu Simson ada di Gaza sebelum ini ya saudara. Dan dia sedang menghampiri seorang perempuan sundal. Ini sekali lagi dia break hukum. Dia break the law. Seorang nasir kok bisa sama perempuan sundal. Dia sudah break hukum lagi saudara. Saudara bayangkan betapa pemberontaknya Simson ini. Sampai seperti itu. Tetapi penyertaan Tuhan tidak hilang dari dia. Pada saat orang Filistin ngepung di depan pintu gerbang kota Gaza. Simson keluar, lalu dia ambil pintu itu, dilepas semua pintu itu, diangkat, dibawa pergi pintunya sampai ke Hebron. Waktu itu Pak Dedi pernah kan jaraknya Gaza dan Hebron itu cukup jauh. Tapi saya sebenarnya gerbang kota ini saudara, itu adalah lambang dari kuasa. Kenapa? Gerbang kota ini adalah lambang dari power atau kuasa. Karena di zaman dulu semua pemimpin dan tua-tua, dia selalu kalau berkumpul di mana saudara? Di gerbang kota. Jadi pemimpin kota tersebut, tua-tua yang ada di situ,
selalu dia berkumpul di gerbang kota. Makanya gerbang kota ini adalah lambang dari power, dari kuasa. Nah, Simson mengalahkan semuanya itu, saudara. Lalu terakhir cerita tentang Simson dan Delilah, saudara. Simson dan Delilah ini cerita yang sangat terkenal. Delilah adalah seorang dari lembah Sorek dikatakan. Saya nggak buka ayatnya supaya cepat, saudara. Delilah ini dari lembah Sorek. Lembah Sorek ini adalah wilayah antara Israel dan Filistin. Jadi suatu lembah yang menjadi pemisah antara wilayah Israel dan wilayah Filistin. Nah, Delilah, Simson suka sama Delilah. Lalu sekali lagi raja-raja orang Filistin datang kepada Delilah dan menawarkan, kamu tak kasih 1.000 keping perak, 1.100 atau berapa gitu. 1.000 keping perak, ribuan keping perak itu dari satu raja. Dan rajanya ada beberapa yang datang ke situ yang minta bantuan Delilah. Coba cari kelemahannya apa. Kamu akan kasih uang, imbalan. Yesus juga dikhianati demi beberapa keping perak, saudara ya. Nah, lalu apa yang terjadi? Simson bohong terus sama Delilah. Apa rahasia kekuatanmu? Berkali-kali ditanyain seperti itu, Simson bohong. Tapi pada terakhirnya, Simson akhirnya mengaku kepada Delilah bahwa rahasia kekuatannya adalah di rambutnya. Akhirnya dilakukan seperti itu. Pada saat Simson tidur, Delilah panggil tukang cukur, dipotong rambutnya. Orang Filistin datang, akhirnya Simson kehilangan kekuatannya sampai orang Filistin bisa mencungkil dua matanya. Mencungkil dua matanya, saudara ya. Lalu dia di penjara Filistin dan dipekerjakan untuk menggiling. Kita baca kelanjutan ceritanya. Hakim-Hakim 16 ayat 23 sampai 31. Sesudah itu berkumpullah raja orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon. Ini dewanya mereka. Untuk bersukaria, kata mereka, telah diserahkan oleh ilah kita ke dalam tangan kita, Simson, musuh kita. Dan ketika orang banyak melihat Simson, mereka memuji ilah mereka sambil berseru, telah diserahkan oleh ilah kita ke dalam tangan kita, musuh kita, perusak tanah kita, dan yang membunuh banyak teman kita. Jadi mereka juga sudah dendam banget sama Simson sebetulnya. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Simson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Saudara ingat gak siapa yang matanya ditutup dan lalu diolok-olok? Simson gak ada matanya, saudara. Simson matanya sudah dicungkil, lalu dia diolok-olok juga. Kalau saudara buka Lukas pasal 22 ayat 63, saudara kan tahu bahwa Tuhan kita juga digituin, saudara. Cuman dalam bahasa Indonesianya tidak jelas. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olokkan dia dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, cobalah katakan siapa yang memukul engkau. Menutupi muka ini dalam bahasa Inggrisnya blindfolded. Jadi dia di blindfold supaya dia gak bisa lihat. Sama seperti yang dialami oleh Simson. Nah, and when they had blindfolded him, jadi ditutup matanya, saudara. They struck him on the face. Lalu mengolok-olok dia. Coba buat siapa yang mukul kamu? Nah, kita kembali ke Hakim-Hakim pasal 16 tadi, ayat 26. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, lepaskan aku, biarkan aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar kepadanya. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan. Segala raja kota orang Filistin ada di sana. Di atas soto ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang kebetulan yang disebutkan di Alkitab, saudara. Yang menonton lawak Simson. 28. Berserulah Simson kepada Tuhan. Ya Yahweh Elohim, ingatlah kiranya kepadaku. Buatlah aku kuat sekali ini saja. Ini doa terakhirnya dia.
supaya dengan satu pembalasan ku balaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Apa yang terjadi 29? Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah. Jadi dirangkul tangannya, penyangga rumah itu lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada yang lain dengan tangan kirinya. 30, berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Jadi dia dorong saudara ya. Maka robohlah rumah itu, menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. 31, terakhir. Setelah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya, seluruh keluarganya, mereka mengangkat dia dan bawanya dari sana, menguburkannya di antara Sora dan Esitaol dalam kubur Manoah ayahnya. Ia memerintah sebagai hakim atas Israel 20 tahun lamanya. Saudara, apa yang barusan saudara baca, apa yang barusan saudara lihat, itu apa yang Simson lakukan, ini kan dia rangkul dua tiang. Tangan yang terentang ini saudara pernah lihat di mana? Di Golgota. Pada waktu itu Tuhan merentangkan tangannya di kayu salib. Tetapi bedanya dengan Simson adalah Tuhan melakukan itu dengan pengampunan. Kenapa? Dia bilang apa? Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Tetapi Simson, dia lakukan itu, Tuhan aku mau balas mereka atas apa yang mereka lakukan pada dua mataku. Ini uniknya tipologi Simson ini saudara. Jadi ada yang sama, ada yang berlawanan. Tapi semuanya mengarah kepada Kristus. The picture of the cross. Nah, apa yang Simson lakukan di sini? Menggambarkan apa yang sudah Yesus lakukan di atas kayu salib. 3.000 orang mati pada waktu Simson melakukan pembalasan. 3.000 orang bertobat pada waktu Petrus berkhotbah tentang keselamatan Kristus. Jadi Simson bunuh orang, Kristus menghidupkan yang mati jadi hidup kembali. Mereka yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Jadi ini berlawanan juga saudara, sama. Tapi dia berlawanan, dia opposite. Inilah tipologi yang menurut saya paling unik di Perjanjian Lama tentang Kristus. Lalu yang Simson lakukan ini dibuktikan oleh arkeologi saudara. Sebenarnya kuil Dagon itu bentuknya seperti apa? Boleh dibuka yang Dagon Temple. Jadi Dagon Temple ini ditemukan di dekat Tel Aviv juga. Jadi yang tadi kan di Gaza, yang di Simson. Tapi Dagon Temple juga ditemukan di dekat Tel Aviv, jadi agak lebih utara dari Gaza. Nah, mengkonfirm apa yang ditulis oleh Alkitab, ada dua pilar utama yang menjadi penyangga dari kuil Dagon. Memang kuil Dagon desainnya seperti ini saudara. Jadi ada dua pilar yang menjadi penyangga kuil Dagon. Boleh dibuka next. Nah, saudara bisa lihat dua pilarnya. Next lagi. Nah ini seperti rekonstruksinya saudara. Kuil Dagon itu kira-kira secara rekonstruksi seperti ini. Ada dua pilar yang menjadi penyangga. Ini yang didorong oleh Simson sehingga semuanya runtuh. Arkeologi mengkonfirm apa yang Alkitab katakan. Makanya Alkitab kita itu bisa diverifikasi. Alkitab yang saudara dan saya baca setiap hari itu bisa dibuktikan oleh ilmu pengetahuan dan sejarah. Nah, kalau saudara cek lagi, Dagon ini siapa saudara? Dagon, boleh dibuka. Dagon ini adalah fish god. Jadi dia ini adalah dewanya orang Syria ya, orang Assyria. Jadi orang Mesopotamia. Sekali lagi, dia separuh manusia, separuh ikan, fish god. Nah, ini rekonstruksi dari patung Dagon. Jadi Dagon akan disebutkan beberapa kali di Alkitab. Jadi supaya saudara tahu asalnya Dagon ini seperti apa. Siapa sih Dagon ini? Dagon ini adalah dewa kesuburan. Dewa fertilitas atau kesuburan. Nah, ada lagi gambarnya Dagon? Udah gak ada? Ya, cuma dua. Nah,
Dagon ini asalnya dari mana? Tadi saya katakan dia dari Mesopotamia. Pernah nggak saudara berpikir, kenapa kok kekuatannya Simpson itu di rambutnya? Kenapa bukan di matanya? Kenapa bukan di tangannya? Why, saudara? Kenapa kok harus rambut? Kenapa kok harus rambut? Mungkin saudara pernah bertanya, tapi kita nggak tahu jawabannya. Tapi ini dari arkeologi, ada satu surat kepada raja di kerajaan Mari. Boleh dibuka Mari petanya aja. Makanya saudara, Mesopotamia itu sangat besar, banyak kerajaan, sejarahnya sangat kaya. Kalau sampai hari ini terjadi banyak peperangan di daerah situ, di Lebanon, Iran, Irak, itu sudah dari dulu seperti itu saudara. Jadi seharusnya kita tidak kaget, karena mereka ini saling perang-perang sendiri. Antara kerajaan-kerajaan besar. Saudara, Babylon di sini. Ya, nanti Babylon ini akan mengalahkan Mari. Lalu nanti ada lagi kerajaan Elam. Banyak saudara, kerajaan-kerajaan di sini. Dari kerajaan Asyur, Babylon, Media, Persia, semua itu daerah sini saudara. Jadi memang kalau daerah sana terus perang sampai hari ini, itu sudah terjadi dari dulu. Bukan sesuatu yang baru. Nah, ada surat-surat yang ditemukan, surat-suratnya untuk raja suatu kerajaan namanya Mari. Ini saudara. Saudara warna hijau, saudara bisa lihat. Surat-surat ini ditemukan di daerah Syria, di kerajaan Mari ini. Surat itu ditujukan kepada Raja Mari yang bernama Simri. Nah, Raja Simri Lim namanya. Tahu mungkin orang Cina mungkin saudara ya. Ada limnya di belakangnya. Tapi Raja Simri ini dikatakan apa saudara? Dalam surat ini kan diterjemahkan. Boleh dibuka cover bukunya. Letters to the King of Mari. Jadi ini terjemahan, jadi surat-surat itu diterjemahkan sama sejarawan-sejarawan. Salah satu suratnya yang page halaman 266 tadi, itu sangat unik saudara. Jadi dia bicara sama raja ini seperti ini, saya terjemahkan buat saudara. Karena aku sudah menulis tuanku, ini surat kepada raja, makanya dia kasih tahu tuanku gitu. Tuanku harus ngecek mimpi ini. Jadi dia bicara soal mimpi. Mungkin dia kan orang zaman dulu kan agak magis-magis gitu saudara ya. Klenik-klenik. Jadi dia bilang kamu harus cek mimpi ini. Mimpi apa? Terus dia bilang further. Kalau berkenan kepada tuanku. Biarkan tuanku ini, tolonglah tuanku ini kasih tahu kepada Dagan. Dagan ini dewanya, Dagon. Jadi doa ke Dagon. Maksudnya seperti itu. Dan pembawa-pembawa pesan tuanku harus pergi kepada Dagon setiap hari. Dia bilang gitu. The man, orang yang menyebutkan mimpi ini akan memberikan sebuah tubuh kepada Dagon. Artinya orang yang ngasih tahu soal mimpi ini, dia siap mati menjadi persembahan kepada Dagon. Ini di bawah kan, nih offering of the dead. Jadi dia serahkan tubuhnya. And I did not dispatch him. Jadi artinya aku tidak kirim dia kepada tuanku, kepada Raja Simri. Nah yang terakhir saudara. Dan aku tidak mengambil rambutnya dan ujung dari jubahnya. Karena orang itu bisa dipercaya, reliable. Kalau saudara lihat ayat ini, saudara bukan ayat, saudara tulisan ini. Saudara bayangkan sebenarnya orang siapa yang dimaksud? Kalau orang itu bisa bawa mimpi, orang itu bisa memberikan suatu pesan, berarti kan ini orang yang cukup suci sebagai membawa pesan. Lalu dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa, para arkeolog juga menyimpulkan bahwa kalau orang itu dianggap suci bagi agamanya Dagon, mereka nggak berani potong rambutnya. Karena rambut ini adalah tanda yang memverifikasi bahwa orang ini adalah orang suci. Oleh karena itu, dalam kemahatauan dan kemahakuasaannya Tuhan, Tuhan mengizinkan rambutnya Simpson dipotong. Kenapa saudara? Kenapa? Betul kan saudara, kita percaya bahwa Tuhan mengizinkan ya. Tuhan kontrol segala sesuatu.
Tuhan ngizinin rambutnya Simson dipotong. Why? Dia ingin kasih pesan kepada mereka. Bahwa Simson ini betul-betul adalah utusan dari Yahweh. Tuhan kasih message kepada penyembah-penyembah Dagon yang adalah orang Filistin ini. Bahwa Simson ini kan bener kan? Rambutnya kamu potong kekuatannya hilang. Betul kan? Ini betul ya betul. Berarti dia betul-betul adalah utusannya Yahweh. Saudara bisa nangkep logikanya? Kalau tidak pernah dibuktikan bahwa rambutnya dipotong kekuatannya hilang. Mereka gak akan percaya. Mereka gak akan tahu kalau Simson ini benar-benar utusan dari Tuhan. Tapi karena dipotong dan benar-benar hilang, berarti Simson ini benar-benar adalah utusan Tuhan. Menurut pengertian mereka. Kalau saudara mundur sejenak, saudara pikirkan betapa Tuhan itu di luar pikiran manusia. Hal yang sama terjadi pada Yunus. Tuhan bisa pakai pemberontakannya Yunus sehingga ia masuk perut ikan agar ia bisa menyelamatkan Niniwe yang percaya kepada makhluk seperti ikan. Dewa seperti ikan. Tuhan bisa pakai kepercayaannya mereka untuk membawa mereka tobat. Terjadi di Niniwe dengan Yunus. Begitu juga dengan Simson. Tuhan bisa pakai pemberontakannya Simson untuk memberikan pesan kepada orang-orang Filistin. Saudara yang di NCC, saudara pasti sudah paham, sudah mengerti. Tapi saudara, saya ingin hari ini ajak saudara untuk lebih memahami betapa Tuhan itu di luar pikiran manusia. Gak bisa saudara, Tuhan rancangkan ini. Ini a message, dia kirim pesan kepada orang Filistin bahwa Simson benar-benar adalah utusan dari Tuhan yang hidup. Betul saudara ya? Tapi kita sebagai manusia gimana kita cara mikirnya? Kenapa kok Tuhan peduli kepada orang Niniwe? Kenapa Tuhan peduli kepada orang Filistin? Ternyata iya, dia juga peduli kepada mereka. Dan kepercayaan mereka yang salah tidak menghalangi Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada mereka. Saudara akan mulai memahami betapa lebarnya dan dalamnya, betapa tingginya kasih Tuhan kepada kita. Bahkan rancangannya benar-benar di luar pikiran manusia. Siapa yang tahu kalau Niniwe itu menyembah dewa separuh ikan juga, saudara. Sehingga Yunus pada waktu itu dia keluar dari perut ikan, dipercaya omongannya sama orang Niniwe. Saudara ingat yang saya ceritakan itu? Begitu juga dengan Simson. Jadi Tuhan kita, makanya karena begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap kita yang percaya saja saudara. Tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Makanya the message Tuhan itu clear. Dia buat sesuatu yang ruwet menjadi simple. Dia kasih keselamatan itu dengan cuma-cuma kepada saudara. Saudara cuma harus percaya saja. Tapi harganya sebenarnya dia sudah bayar di kayu salib. Makanya kalau saudara mundur lagi ke belakang, saudara lihat cerita Simson yang cuman 4 pasal. Ya, 3 pasal, 4 pasal yang singkat. Tapi Tuhan masukkan banyak tentang Kristus di situ. Dari teka-tekinya Simson, dari kelahirannya Simson, dari malaikat yang datang, dari matinya Simson. Tuhan penuhi itu semua dengan gambaran-gambaran Kristus. Artinya apa saudara? Tuhan yang saudara dan saya sembah, Bapa kita di surga. Begitu cintanya dia kepada Yesus. Begitu cintanya dia kepada Tuhan Yesus Kristus. Sampai Alkitab ini dipenuhi rahasia-rahasia yang dia sembunyikan. Semuanya adalah tentang anaknya. Betapa kasihnya dia kepada Yesus. Makanya saudara,
kehidupan Yesus Kristus dari awal itu adalah dia jadi korban. Udah itu misinya dia harus jadi korban saudara. Makanya tadi pada waktu malaikat itu datang ada korban dia ikut naik. Karena memang life missionnya, misinya dari Yesus adalah dia jadi korban. Buat kita semua. Itulah nature-nya Tuhan. Dari sini saudara kan bisa mulai mengerti, oh ternyata gambarannya seperti ini, gambarannya seperti ini. Kenapa kok? Berarti kalau Tuhan serahkan anaknya yang dia cintai sampai seperti ini, saudara bisa bayangkan betapa cintanya saudara Tuhan kepada kita. Kalau anaknya yang dia sangat sayangi, dia relakan buat saudara, bukankah dia sangat mengasihi saudara? Dan dalam hidup ini saudara, marilah kita menikmati. Makanya saya memilih kata term menikmati. Karena kebanyakan tidak bisa menikmati. Saya pun juga kesusahan menikmati saudara. Tapi saya ingin ajak kita semua untuk marilah kita menikmati hidup ini. Sisa hari-hari kita. Entah nanti kita rapture atau kita berangkat duluan. Marilah kita nikmati hari-hari kita dengan revelation tentang kasihnya. Tentang cintanya kepada kita. Dan setiap hari kita akan semakin dibukakan, semakin melihat betapa Tuhan itu mengasihi kita. Makanya sebagai ayat penutup saya ajak saudara baca Efesus 3 ayat 18. Aku berdoa, Paulus katakan, supaya kamu bersama-sama segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya apa saudara? Kasih Kristus. Bukan harta dunia saudara, betapa tingginya, betapa panjangnya Bitcoin saudara, tapi betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus. 19. Dan dapat mengenal kasih itu. Mengenal kasih itu. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Seperti yang barusan kita bahas bukan? Kasihnya dia melampaui pikiran manusia. Gak ada manusia yang bisa desain seperti itu kecuali Tuhan. Bagaimana dia menjangkau orang Niniwe. Bagaimana dia menyampaikan sebuah pesan kepada orang Filistin. Kenapa Tuhan repot-repot buat mereka? Kalau seandainya Tuhan gak sayang dengan mereka. Gak ada saudara. Tuhan sayang dengan mereka. Makanya dia kasih mereka pesan. Dia jangkau mereka. Dia pakai segala cara untuk reach out ke mereka. Cara yang gak bisa kita pikirkan dengan pikiran manusia. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Elohim. 20. Bagi dialah. Bagi siapa? Bagi dia. Yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. We ask dalam bahasa Inggrisnya. Atau pikirkan dalam bahasa Inggrisnya. Or imagine. Dia bisa lakukan jauh lebih besar daripada yang saudara minta. Atau bahkan saudara bayangkan. Apa yang sekarang saudara sedang minta dalam hidupmu? Tuhan bisa lakukan lebih daripada yang saudara bisa bayangkan. Itu loh Tuhan yang saudara dan saya sembah. Seperti yang ternyata, nah ini saudara, seperti yang nyata dari mana saudara? Kuasa yang bekerja di mana? Di dalam saudara dan saya. Seperti yang nyata. Jadi ini sudah real. Tuhan akan berikan apa yang maksudnya jauh lebih banyak dan jauh lebih besar daripada yang saudara minta atau bayangkan. Seperti yang sudah nyata bahwa apa? Dia di dalam saudara. Tuhan ada di dalam kita. Amin. 21. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus. Turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Makanya kita bersyukur kita sudah bisa dibukakan. Tuhan berkenan menyatakan dirinya. Dia tunjukkan rencananya yang begitu besar. Makanya pada saat Tuhan bilang, jalanku lebih tinggi dari jalanmu. My ways are higher than your ways. Pikiranku lebih tinggi daripada pikiranmu. My thoughts are higher than your thoughts. Itu benar saudara. Tuhan gak asal ngomong mengatakan itu. Karena saudara sudah lihat di cerita-cerita ini.
Saudara bisa tebak jalur ceritanya seperti itu? Saya nggak bisa saudara. Tapi Tuhan lakukan itu. Karena emang dia jauh lebih besar daripada kita. Kita nggak akan bisa mengerti saudara. Apa yang secara sempurna, apa maksudnya ini sekarang. Tapi nanti di kekekalan kita akan mengerti segala sesuatunya. Dia akan bukakan buat kita. Amin. Dan segala sesuatu adalah tentang Yesus. Marilah kita menikmati sisa hari kita di dunia ini dengan menikmati pewahyuan-pewahyuan tentang kasih Kristus buat kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau begitu besar. Engkau begitu baik buat kami. Engkau telah nyatakan anak-Mu, Kristus Yesus kepada kami. Rencanamu, karya agungmu yang sudah Engkau rencanakan dalam Yesus. Yang ia mati buat kami, menebus dosa-dosa kami, mengampuni kami semua, dan memberikan kami tempat di surga yang mulia. Ini adalah masterpiece-Mu Tuhan, yang Kau sudah nyatakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, jangan berhenti untuk menyatakan cinta-Mu kepada kami Tuhan. Engkau nyatakan terus dan lebih lagi kepada jemaat di NCC. Tentang betapa baiknya Engkau. Tentang betapa Engkau mencintai kami. Karena hanya itu Tuhan yang kami perlu tahu di dunia ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.